Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Harudin dalam pembelajaran tentang riset pemasaran. Bab yang ke-13 dan mungkin juga diteruskan dan bab ke-14 bahwa dalam hal ini setelah kita mempelajari tentang awal dari pembentukan riset, kemudian sampai pengolahan data, pengambilan data, pengolahan data dan sebagainya, sampai kemudian ada analisis data dan introspeksi data, maka ada hal yang penting sekaligus sebagai intisari dari penelitian tersebut, yaitu adalah kesimpulan maupun kontribusi atau saran. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kalau dalam suatu riset itu pasti ada kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu proporsi ya yang diambil dari beberapa premis atau ide-ide pemikiran atau gagasan-gagasan pemikiran atau gagasan-gagasan riset dengan aturan-aturan yang berlaku. Atau ada juga yang mengatakan bahwa simpulan itu adalah hasil dari suatu riset yang berupa gagasan-gagasan akhir dari suatu pemikiran peneliti tersebut. Kalau dalam riset pemasaran, maka adalah gagasan akhir terhadap kontribusi atau terhadap hasil riset berkaitan dengan riset pemasaran tersebut. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dapatkan dari riset itu untuk mendapatkan suatu hasil yang kita inginkan. Itu namanya kesimpulan atau simpulan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah saran. Setelah kita melakukan penelitian, maka kita akan mendapatkan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, saran itu adalah suatu solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh peneliti atau dihadapi oleh suatu objek penelitian. Itulah namanya saran. Atau ada juga yang mengatakan saran itu adalah sifat yang membangun. Bisa membangun, mendidik atau mengarahkan objektif sesuai dengan tujuan dari riset pemasaran tersebut. Untuk itu rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, yang saya hormati, bahwasanya kalau dalam satu riset pemasaran itu maka ada kontribusi positif berupa ada simpulan, ada juga saran, di mana inti dari penelitian itu adalah memecahkan permasalahan, mengarahkan suatu permasalahan sehingga permasalahan itu bisa terpecahkan atau terurai dengan hasil riset yang kita lakukan. Itulah salah satu kegunaan bahwa riset itu adalah cara untuk mencari solusi yang solutif dan dapat diterima oleh seluruh yang membutuhkan dari fungsi riset pemasaran tersebut. Untuk itu selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa membuat suatu riset pemasaran, mini riset, kemudian kita diskusikan pada pertemuan yang terakhir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu pengetahuan.